Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Yanto Siantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula portofolio koleksi Anda usai indeks harga saham gabungan atau IHSG yang berhasil menguat di awal pekan, namun terus-menerus merosot hingga perdagangan kemarin, Kamis 4 Juni 2026. Bahkan jika mengacu pada posisi IHSG pada penutupan Rabu siang dan kemudian kita bandingkan level tersebut dengan posisi awal tahun, maka indeks terhitung telah merosot hingga 34,93%. Atau bahkan jika faktor pembandingnya adalah posisi tertinggi IHSG sepanjang 2026 ini, yaitu di level 9.134,7 yang terbentuk pada 20 Januari 2026, maka porsi pelemahan indeks telah mencapai 37,68%. Apakah deretan portofolio Anda juga mengalami pelemahan sedalam itu? Atau Anda justru telah mengentasnya dari pasar dan menguangkannya kembali dalam bentuk strategi cut loss? Atau justru dengan rendahnya posisi indeks saat ini, jumlah dana segar telah Anda siapkan untuk aksi borong di kemudian hari? Ya, Sobat Investor, terlepas dari pilihan strategi berinvestasi yang sedang Anda jalankan saat ini, satu hal yang pasti bahwa aksi selektif dan cermat terhadap setiap perkembangan yang terjadi di pasar masih sangat diperlukan untuk memahami arah pergerakan bursa saham domestik dalam beberapa waktu ke depan. Dengan kondisi fundamental perekonomian domestik yang cukup kuat ini, sebagian pelaku pasar memang masih meyakini bahwa lonjakan indeks menuju level psikologis tertinggi sebenarnya tinggal menunggu waktu. Namun perlahan keyakinan tersebut seolah kian terkikis dengan melihat konsistensi laju pergerakan indeks yang justru terbentuk di zona merah, sehingga pertanyaan yang kerap muncul saat ini bukan lagi kapan IHSG bakal rebound ke zona hijau, melainkan apakah posisi indeks saat ini sudah di bottom atau justru masih berpotensi untuk terjatuh semakin dalam. Kondisi yang tidak mengenakan ini justru semakin diperparah oleh tekanan dari luar. Misalnya saja dari nilai tukar rupiah yang terus melemah dan bahkan kini telah menginjak di angka 18 ribuan rupiah per dolar Amerika Serikat. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan atau Kemenq dan juga Bank Indonesia atau BI memang telah mengambil sejumlah tindakan taktis untuk mengatasi kondisi yang ada saat ini, sekaligus untuk menyelamatkan perekonomian nasional dari sejumlah tekanan dari pasar global. Namun, salah satu kondisi yang cukup menyulitkan dan sekaligus tidak terbantahkan oleh hampir seluruh pihak, yaitu tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor dan juga beragam mekanisme industri yang secara global tetap menempatkan Indonesia sebagai followers meski memiliki kekuatan pasokan yang bahkan menguasai pasar internasional. Kondisi inilah yang misalnya menggerakkan pemerintah untuk segera menertibkan segala praktik curang dalam proses ekspor yang terbukti telah bertahun-tahun menggembosi potensi pemasukan negara. Berbagai produk andalan Indonesia di pasar global seperti misalnya sawit dan juga ragam komoditas tambang strategis seperti batu bara, nikel, emas, dan beragam lagi komoditas potensial yang lain. Tidak hanya sekadar upaya penertiban, terkait urusan teknis dari aktivitas ekspor yang dilakukan pemerintah pada dasarnya adalah untuk memaksimalkan segala potensi pemasukan yang dimiliki oleh setiap komoditas strategis di tanah air. Sebut saja misalnya sawit, di mana selain ada dugaan praktik curang berupa aksi under invoicing hingga transfer pricing yang kini sedang banyak dibahas, persoalan lain yang cukup laten dalam industri sawit adalah meski saat Indonesia tercatat sebagai produsen sekaligus pengekspor sawit terbesar di dunia, namun secara dalam urusan penetapan harga justru masih harus tergantung dan tunduk pada harga acuan sawit yang berlaku di bursa berjangka Malaysia atau Malaysia Derivative alias BMD. Ya, saat ini posisi Indonesia tak terbantahkan lagi sebagai produsen minyak kelapa sawit atau crude palm oil alias CPO terbesar di dunia dengan kemampuan produksi mencapai 46 hingga 46,8 juta metrik ton per tahun. Yang itu artinya lebih dari 58% hingga 59% dari total pasokan minyak sawit global yang
dikuasai sepenuhnya oleh Indonesia. Namun pertanyaannya, mengapa sang penguasa pasar ini justru harus tunduk kepada harga acuan yang digunakan di Malaysia? Jawabnya, karena BMD telah beroperasi sejak 1980-an dan mereka telah berhasil menempatkan dirinya sebagai standar acuan global yang paling liquid dan paling dipercaya oleh pedagang internasional. Coba misalnya kita bandingkan dengan bursa berjangka yang dimiliki Indonesia, yaitu Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Future Exchange alias JFX yang baru berdiri pada 19 Agustus tahun 1999, dan juga Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau Indonesia Commodity and Derivative Exchange alias ICDX yang bahkan baru terbentuk pada 2009 lalu. Masalah serupa juga terjadi untuk jenis komoditas nikel atau ferroalloy di mana Indonesia merupakan penyumbang sekitar 50 hingga 60% terhadap total produksi nikel global. Tidak cukup itu, Indonesia juga merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Dan jumlah cadangan mencapai 55 juta hingga 62 juta ton atau setara dengan lebih dari total 40% cadangan nikel global. Namun, tahukah Anda bahwa sebagai penguasa pasokan nikel tersebut, posisi Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada harga acuan nikel global yang dikeluarkan oleh Bursa Logam di London atau London Metal Exchange alias LME dan juga Bursa Berjangka Shanghai atau Shanghai Future Exchange alias SHFE. Maka jika kita simpulkan bahwa permasalahan yang ada selama ini adalah boleh saja Indonesia sebagai produsen sekaligus eksportir terbesar, namun tetap saja pemilik pasar yang memegang kendali. Ini seperti analogi bahwa kita adalah peternak dengan jumlah sapi terbanyak, namun untuk menjualnya tetap saja kita harus menumpang pada pasar hewan di kampung sebelah, di mana mereka sebagai pemilik pasar yang memiliki kemampuan dan akses untuk memengaruhi harga jual sapi-sapi milik kita sesuai kebutuhannya mereka. Atau kita juga adalah misalnya sebagai produsen produk UMKM paling berkualitas misalnya dengan kapasitas produksi yang juga besar. Namun ketika penjualannya harus tetap menitip pada toko orang lain, maka kuasa atas harga jual tetap akan berada pada si pemilik toko. Karenanya kabar bagus kemudian baru saja datang dari Senayan, yaitu di mana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI yang baru saja menetapkan undang-undang baru yakni terkait pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK. Yang undang-undang ini merupakan pengganti undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Ya, dengan disahkannya Undang-Undang P2SK oleh DPR, maka kini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga diamanatkan untuk mengemban tugas baru yaitu membentuk bursa mineral dan komoditas strategis di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, dengan adanya tugas baru tersebut, maka OJK nantinya bakal memiliki Dewan Komisioner yang juga menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Mengapa kemudian tugas ini menjadi kabar baru yang baik dan akan bermanfaat bagi perekonomian nasional? Ya karena tugas utama dari Dewan Komisioner OJK yang nantinya membidangi pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis tersebut harus mampu menarik komoditas andalan Indonesia untuk kembali ke tanah air dan ikut meramaikan bursa domestik di Indonesia dari yang selama ini diperdagangkan di luar negeri. Seperti halnya kebijakan soal sentralisasi ekspor melalui pendekatan Undang-Undang P2SK ini, Indonesia akan mulai berbenah agar bisa memiliki pasar komoditas sendiri yang secara kualitas dan kuantitas nantinya akan diakui oleh para pedagang di pasar global. Sebagai produsen terbesar, sudah saatnya Indonesia untuk tidak hanya tunduk pada harga acuan global yang justru ditentukan oleh bursa-bursa komoditas yang dimiliki oleh negara yang pada dasarnya mereka tidak memiliki kemampuan produksi, tapi hanya mengandalkan kemampuannya dalam menguasai pasar. Ini sudah terjadi sejak lama. Kedepan sudah saatnya sang produsen terbesar juga menguasai pasar komoditasnya sendiri. Seperti yang memang seharusnya terjadi
sesuai mekanisme pasar internasional dan juga asas fairness yang selama ini digaungkan dalam sistem perekonomian kapitalistik yang sedang dianut oleh Republik Global saat ini. Demikian program di editorial edisi kali ini, saya Yanto Pujianto, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.